Terima kasih kepada Saudara Dadan Ramdhani yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama rekan-rekan semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sesuai dengan tema kita kali ini itu adalah pembekalan mengenai teknis mekanisme debat yang tentunya ini akan bermanfaat sekali ketika pelaksanaan debat nantinya. Oleh karena itu, Akang Teteh semua wajib untuk menyimak kegiatan ini dari awal hingga akhir kegiatan. Karena pasti banyak hal-hal yang perlu Akang Teteh tahu sebelum ke lomba tersebut. Tentunya juga aku gak bakal sendiri, aku bakal ditemani oleh pemateri yang sudah kompetensi di bidangnya. Langsung saja saya akan bacakan CV pemateri pembekalan kode main berikut ini. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman semua. Pemateri kita kali ini bernama Fajar Nurullah, jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Angkatan dari 2019 sampai sekarang. Tempat tanggal lahirnya di Garut, 13 Juli 2001. Pendidikannya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalamannya sangat banyak sekali ya, bisa dilihat teman-teman sebagai staf ahli bidang nalar dan intelektual BEMA Fakultas Syariah dan Hukum, Dewan Pengawas Lembaga DPL, Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa 2022-2023, Kepala Biro Kompetensi Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa 2021-2022, dan Staf Biro Penelitian dan Pengembangan Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa 2020 dan 2021. Prestasinya juga sangat banyak dan memang sangat passionnya di debat ini gitu. Bisa dilihat beliau menjadi finalis lomba debat konstitusi OASE 2 2023, juara 1 kompetensi debat hukum nasional Unisula Law Fair 2021, juara 1 kompetensi debat hukum Gebiar Syarkum 2021, dan 10 tim terbaik dalam kompetisi debat hukum nasional formasi Law Fair 2020. Hobinya itu baca buku dan diskusi. Wow, sudah tidak diragukan lagi ya mengenai pengalaman dan prestasi beliau dalam dunia debat ini. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa langsung saja menghubungi kontak yang tersedia di CV tersebut. Nah, mungkin bagi yang kepo-kepo ya, bisa langsung aja hubungi kontak tersebut. Ada IG-nya juga. Ada IG juga di situ ya, tercantum namanya. Oke, mungkin itu adalah pengenalan dari pemateri kita kali ini. Mungkin langsung saja nih, tanpa lama-lama lagi, kita sambut sang pemateri kita kali ini. Kepada Kang Fajar Nurullah, disilahkan. Sebelumnya, halo Kang, apakah sudah bergabung?
Wah, sepertinya ada kendala ya. Eh, Mungkin kita bisa bincang-bincang dulu nih sama AKTP semuanya sambil menunggu materinya join. Mohon bersabar ya teman-teman semua. Mungkin sambil menunggu, aku mau tanya-tanya dulu deh sama para peserta kode main kali ini ya. Gimana sih buat persiapan kalian gitu menghadapi debat kali ini gitu? Mungkin ada yang mau jawab. Kang Dede, gimana nih persiapannya, Kang Dede? Halo, Kang Dede, apakah suara saya terdengar? Atau mungkin yang lain deh boleh yang mau cerita ini. Kenapa sih pengen ikutan kompetisi debat ini gitu? Alasannya kenapa? Apa aku mau tunjuk aja ya? Oh, sangat siap ya sih. Wah, keren-keren, Pak. Semangat banget kayaknya nih ya, Teh Najia. Halo Teh Najia, boleh ngobrol-ngobrol dulu dong. On cam. Sambil kita nunggu pematerinya datang nih. Oh, hostnya. Mungkin host bisa dibantu ya buat on mic gitu. Biar kita bisa ngobrol bareng nih. Iya boleh. Apakah sudah bisa on mic sekarang? Tes tes. Tes tes. Itu katanya Teh Najia mau on mic tapi nggak bisa nih host. Boleh ditolong izinin on mic kah? Udah katanya Teh Najia. Coba boleh on mic Teh Najia. Oh, masih nggak bisa. Coba kalau ke yang lain, Teh Winda nih. Bisa nggak ya? Halo, 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 halo. Cek, cek, Oh, bisa itu. cek ya. Oh, mungkin kendala dari Teh Najianya kali ya. Mungkin kendala sinyal atau apa ya. Oh, mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Kang Farhan aja nih. Halo Kang Farhan. Halo Teh, Teh Neneng. Oke, aku mau nanya nih. Kenapa gitu alasannya mau ngikutin debat kompetisi debat ini?
alasannya apa ya? Boleh ceritain gitu, latar belakangnya dari apanya gitu, atau mungkin mau ngelatih skillnya gitu. Saya dok cerita. Izin menjawab ya, Teteh. Maaf ini lagi berisik di sini. Awalnya aku coba-coba, pengen tahu aja sih, pengen ngerasain debat formal aja gitu. Ya selebihnya ya pengen melatih banyak hal. Oh, keren banget nih Kang Farhan. Semoga nanti rasa penasaran itu bisa terjawab ya Kang Farhan. Oke, sekarang pemateri kita sudah join nih. Ya, Eh, halo halo semuanya. Kang. Ya, Ah, halo, halo. Mohon maaf ya, ya. barusan sempat update dulu. Oh iya, gak apa-apa Kang. Apa sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas Kang? Terdengar, jelas-jelas. Sebelumnya tadi kita sudah bacain pengenalan tentang Akang nih kayak gimana gitu. Dan tadi sudah dibacain CV-CV-nya, prestasi-prestasinya, dan pengalamannya yang sangat memang passionnya di debat gitu. Yang udah nggak diraguin lagi nih tentang debat ini. Mungkin teman-teman semua ini udah nggak sabar nih Kang buat tahu gitu lebih dalam mengenai mekanisme tata caranya gitu debat kayak gimana. Mungkin eh, selanjutnya aku bisa serahin aja ke Akang ya untuk memandu materi kali ini. Apakah Kang Fajar sudah bersedia? Ya, siap-siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar. Saya diminta di sini untuk menyampaikan 3 materi, di mana materi yang pertama ini berkaitan dengan teknis dan mekanisme debat, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan hal-hal interupsi, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan global warming, di mana materi global warming ini katanya akan dijadikan sebagai emosi ya untuk sesi perdebatan nantinya gitu. Oke, sebelumnya bisa minta tolong untuk on cam nggak, biar interaksinya lebih dapat kawan-kawan. Saya juga pengen kenal nih, ada Rahayu, ada Azka ya. Oke, kita coba mulai ya. Untuk mekanisme debat sendiri, sebelum kita bahas lebih jauh, saya ingin tanya terlebih dahulu deh sama kawan-kawan gitu. Apa yang kawan-kawan tahu berkaitan dengan debat itu sendiri gitu? Biar kita satu pandangan dulu nih, debat itu apa sih? Ada yang mau jawab? Semuanya sudah berpengalaman untuk debat kan? Atau baru pertama kali nih? Oke, Winda baru pertama kali ya katanya. Oke, gini kawan-kawan. Ya, untuk arti dari ada debat itu sendiri, paradigma yang memang secara umum berkembang di masyarakat. Debat itu pasti artinya gini, pertarungan gagasan, pertarungan argumentasi antara pihak pro dengan kontra yang dilandasi oleh banyak hal. Gitu. Itu adalah suatu perdebatan. Apa sih yang membedakan antara debat akademis dan juga debat kusir gitu? Debat akademis tentunya itu berlandaskan akan fakta dan juga data gitu kawan-kawan. Nah, sedangkan debat kusir itu hanya suatu apa ya, egoisme personal yang dipaksakan untuk diterima oleh orang lain tanpa landasan yang jelas, berlandaskan asumsi, spekulasi dan lain banyak hal. Nah, jadi itulah hal-hal yang memang harus dihindari dalam perdebatan. Tapi lebih jauh daripada itu kawan-kawan, sebetulnya debat itu bukan hanya tentang pertarungan argumen. Debat itu adalah seni untuk meyakinkan dewan juri, untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan audiens agar mereka ikut di dalam bangunan argumentasi kita, agar mereka kemudian ikut ke dalam alur berpikir kita, agar kemudian mereka mengafirmasi gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan, dalam berdebat itu mengalami perubahan. Dulu, perdebatan itu biasanya cenderung banyak terjadi di dalam arena politik atau arena akademis
atau dan lain sebagainya gitu. Tetapi sekarang perdebatan itu tidak hanya terjadi dalam hal demikian. Lebih jauh bahkan di dalam profesi. Seperti kemarin saya juga diminta untuk mengisi berkaitan dengan perdebatan ini di jurusan jurnalistik. Kemudian diminta untuk mengisi di jurusan manajemen. Nah, kenapa mereka, saya penasaran gitu, kok jurusan-jurusan sekarang itu banyak ya yang mendirikan debat. Saya sempat nanya gitu. Oh, ternyata bahwa perdebatan itu juga berpengaruh penting di dalam jurusan manajemen. Seperti contohnya misalkan ketika mereka melakukan negosiasi, bagaimana cara mereka mempertahankan argumentasi, mempertahankan gagasan, agar ketika mereka diserang oleh pertanyaan-pertanyaan yang meragukan dirinya, itu mereka bisa bertahan gitu. Kemudian mereka juga bisa meyakinkan audiens atau stakeholder gitu, pemangku kepentingan yang mereka tuju gitu, atau para investor dan lain sebagainya gitu. Nah, perdebatan itu berfungsi di sana. Kemudian jurnalistik, di dalam etika jurnalistik, di dalam melakukan pekerjaannya, perdebatan itu ternyata sangat berperan penting gitu. Contoh misalkan Najwa Shihab ketika melakukan interview. Najwa Shihab gak akan bisa sepopuler itu, gak bakal bisa sedebes itu di dalam menjalankan profesi jurnalistiknya kalau mereka tidak mampu menganalisis, mereka tidak mampu mempertahankan argumen, mereka tidak mampu melayangkan serangan-serangan atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali informasi. Nah, perdebatan itu banyak sekali kawan-kawan sudah mengalami yang namanya revolusi, perkembangan semakin luas itu berkaitan dengan perdebatan itu sendiri. Nah, setelah kita ketahui berkaitan dengan apa sih itu debat, gitu, kita mulai masuk sedikit-sedikit nih ke dalam mekanisme debat. Oke, bagi kawan-kawan yang saya belum tahu nih, nanti barangkali ada sharing session ya untuk kawan-kawan manajemen sama seperti matematika sama seperti saya ketika sharing dengan mahasiswa manajemen, kemudian saya mahasiswa jurnalistik dan lain sebagainya. Gini, di dalam perdebatan itu saya cenderung memperhatikan gitu perkembangan mahasiswa di dalam melakukan perdebatan. Banyak sekali hal-hal yang memang perlu sekiranya dievaluasi, perlu menjadi suatu perhatian yang tidak luput daripada konsentrasi kita gitu. Kayak gini, di dalam perdebatan itu ada 3 aspek poin utama gitu dalam penilaian. Yang pertama adalah berkaitan dengan meter. Kebanyakan mahasiswa di dalam melakukan perdebatan itu hanya fokus ke dalam poin yang pertama ini, berkaitan dengan meter. Meter itu apa sih? Meter itu berkaitan dengan materi atau substansi di dalam menyampaikan argumentasi. Intinya apa? Pesannya apa? Nah, orang-orang hanya fokus di dalam meternya ini. Nah, kemudian selain daripada meter, itu ada poin penilaian yang kedua. Apa sih yang kedua ini? Yang kedua ini adalah berkaitan dengan manner. Manner itu adalah sikap, bagaimana cara kita menyampaikan argumentasi kita gitu. Nah, orang-orang di dalam berdebat, contoh misalkan di dalam perdebatan antar jurusan gitu ya, kebanyakan itu hanya fokus, wow, mereka bagus di dalam menyampaikan argumentasinya, mereka kuat gitu. Tapi di dalam menyampaikannya, dalam etika atau tata cara menyampaikan argumentasinya, mereka cenderung kurang gitu. Maksudnya ya ada beberapa orang yang menyampaikan dengan santai gitu. Maksudnya santai itu lebih kepada berleha-leha, bukan dalam artian efisiensi penyampaian ya. Mereka ada yang leha-leha, kemudian di dalam kerapihan itu mereka tidak memperhatikan baju, senyum sapa kepada audiens, ke dewan juri, itu mereka tidak memperhatikan. Padahal di dalam perdebatan Tolong persilahkan saya untuk bertanya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, kayak tadi itu sebenarnya ada di bahasan yang sama gitu, maksudnya itu pertanyaan yang sama. Itu yang ditanyakan tadi itu sama yang tentang apakah boleh gitu kita tuh menggunakan dalil agama gitu, atau mungkin ya agama gitu kan sebagai landasan kita untuk bisa berpikir dan juga berdebat gitu. Nah, kemudian tadi disampaikan sama Kang Fajar itu tuh katanya boleh gitu.
Namun ada sisi lain yang dimana menurut saya tuh ketika misalnya membawa dalil dan landasan-landasan yang dimana diambil dari mungkin kitab suci dan lain sebagainya gitu, itu menjadi sebuah pernyataan yang dogmatis gitu. Itu yang bakal matikan debat itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya pernyataan yang dogmatis itu kan tidak apa ya, nggak bisa dikritik sama sekali gitu untuk itu. Dan ketika misalnya udah ada satu yang membawa dalil agama, nah kita tuh nanti malah jadi memperdebatkan landasan-landasan atau dalil itu gitu Kang. Gitu. Nah, jadi menurut saya tuh yang jadi pertanyaan yang jadi apa ya? Yang jadi pertanyaan saya tuh emang memang benar memang dibenarkan gitu membawa dalil agama itu gitu. Karena menurut saya pribadi gitu kan tadi pandangan saya tuh bahwa ketika misalnya kita tuh membawa landasan-landasan berpikir kita tuh adalah dalil, itu malah menjadi debat itu tuh menjadi apa ya? Menjadi apa ya namanya? Ya pada intinya debat itu tuh menjadi debat yang kurang tahu gitu. Kita tuh pengen misalnya katakanlah misalnya Timpro gitu. Timpro membuat satu apa melontarkan satu dalil gitu dari sumbernya dari Al-Qur'an misalnya tuh. Kemudian tim kontra itu kita bingung gitu. Kita akan seperti apa gitu untuk itu gitu. Nah, apakah memang diperbolehkan gitu, Kang? Karena itu pernyataan yang dogmatis kan ada landasan agama itu. Ya, saya jawab ya. Jadi tetap boleh gitu. Siapa Romi ya. Jadi kalau misalkan nantinya nggak berjalan dengan baik, fokus perdebatannya itu atau misalkan stuck gitu ya, karena ya tadi Romi bilang itu dogmatis gitu, gak bisa dikritik, gak bisa diperdebatkan, itu merupakan sesuatu yang absolut gitu, merupakan wahyu daripada Tuhan yang Maha Esa gitu. Nah, sebenarnya gini, dalam lomba yang sifatnya akademis gitu, bukan debat kusir ya, selalu kita itu harus fokus pada koridor kita. Kalau misalkan kita dapat mosi tentang tadi ya, kita ambil contoh di dalam global warming itu. Alasan kenapa kita harus mendefinisikan mosi itu sendiri, itu adalah sebagai koridor kita, di mana kita dapat berjalan, di mana kita dapat memberikan argumentasi, di mana kita harus melakukan bantah-membantah gitu, yaitu berkaitan dengan koridornya itu sendiri, yakni berkaitan dengan global warming. Kalau misalkan kita berada dalam posisi pro, oke, kita harus mendukung bagaimana caranya. Kalau misalkan ternyata mengharuskan kita menggunakan suatu dalil, seperti misalkan tadi saya menggunakan kaidah usul fikih, perdebatan itu akan tetap berjalan, Romi. Kalau misalkan kita tetap pada fokusnya. Jadi fokusnya itu kita harus pada argumentasinya, bukan pada kaidah yang digunakan atau menggunakan misalnya gini. Saya menggunakan tadi Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoli. Wah, saya menyerang gitu. Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masoli itu nggak tepat untuk diterapkan dalam hal ini gitu. Karena itu merupakan suatu metodologi hukum yang baiknya diterapkan di dalam suatu kebijakan gitu. Ini kan bukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah gitu. Ini merupakan tindakan kita sebagai manusia di dalam menjalankan suatu kehidupan misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan fokus pada koridornya itu gak bakal bisa. Terus yang kedua, Romi, ini yang menjadi acuan ya. Saya lupa sampaikan tadi. Di dalam penggunaan landasan agama gitu, itu ada batasan gitu. Yang mana yang dapat kawan-kawan gunakan itu adalah landasan secara metodologi hukum. Nah, apa saja yang dalam agama itu yang merupakan bagian daripada metodologi hukum, yaitu kaidah usul fikih, kemudian usul fikih, kemudian ada istilahnya itu apa ya? Itu sama fungsi peranannya kayak adagium. Apa ya? Waduh, saya lupa. Bukan nadom, tapi apa ya? Ya jadi itulah, jadi kita itu harus berpaku pada metodologi hukumnya gitu. Kalau misalkan Al-Quran itu kan wahyu gitu. Kita tidak bisa menggunakan dalil Al-Quran. Biasanya kita nggak menggunakan Al-Quran gitu. Karena dalam perdebatan yang sifatnya akademis gitu, misalnya saya mengikuti debat konstitusi dan juga hukum gitu. Kalau misalkan perspektifnya agama, itu kan berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Yang diterapkan di Indonesia itu kan tidak berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Artinya apa? Yang kita sampaikan itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai bangsa gitu. Nah, berbeda dengan apa yang diterapkan di
koridor kita gitu, itu udah keluar gitu. Artinya kita gak bisa menggunakan itu. Tapi pada intinya gini, Romi, kalau misalkan di luar daripada lomba perdebatan gitu, penggunaan kaidah agama itu tetap diperbolehkan. Karena pada dasarnya ayat suci Al-Quran itu masih ada nasih mansuhnya loh gitu. Dan bahkan ketika kita melakukan perdebatan, satu dalil aja itu bisa digunakan ke dalam dua posisi. Misalnya tadi saya menggunakan kita berdebat dalam perspektif global warming ya. Saya menggunakan Darul Mafasid Muqaddamun al Jalbi Masolih, tim kontra pun bisa menggunakan kaidah yang sama, tetapi dengan elaborasi yang berbeda, dikaitkan dengan hal lainnya gitu. Jadi artinya itu tidak menuntut kemungkinan gitu. Tapi balik lagi ya, konteks kita itu bukan memperdebatkan dalil yang mereka pakai, tetapi meruntuhkan dalil yang mereka pakai dengan dalil yang kita miliki gitu. Bagaimana caranya? Ya semakin konkret kita mengelaborasinya, semakin tepat kita mengelaborasinya, mengkaitkan dengan argumentasi yang kita bawakan, maka semakin tinggi poin yang dapat kita peroleh itu. Jadi pada dasarnya gitu. Kalau misalkan perspektifnya liar ya, cuman di dalam lomba perdebatan itu Al-Quran dan juga hadis itu jarang digunakan, tetapi berkaitan dengan metodologi hukum apa yang menjadi acuan hukum Islam gitu, itu kan ada di dalam fikih. Fikih itu ya tentu saja di dalam metodologi fikih yang menjadi dasarnya, asasnya itu adalah kaidah usul fikih gitu. Nah itulah yang biasa digunakan di dalam lomba debat. Jadi kan itu masih perdebatan juga ya, mana yang lebih baik gitu. Cuman ada beberapa mazhab juga. Setiap mazhab itu punya pandangan yang berbeda karena itu produknya manusia. Siapa? Romi tadi ya. Jadi dalam tetap ada batasan kalau di dalam lomba debat itu. Jadi enggak menggunakan dalil Al-Qur'an biasanya. Jarang sekali saya menemukan ada yang menggunakan dalil Al-Qur'an ataupun hadis gitu ya, bahkan kebanyakan itu yang menggunakan kaidah usul fikih karena itulah yang menjadi tolok ukur hukum pidana Islam gitu atau hukum Islam gitu, ketentuan aturan di dalam Islam. Kayak gitu, Romi. Kira-kira ada hal yang masih mengganjal gak kira-kira? Cukup sih kan kalau misalnya terkait tadi ya gitu jawabannya, dan itu sebenarnya menjawab banget karena tadi itu sebenarnya yang jadi kerancuan, yang menjadi ambiguitas yang ada gitu yang ditangkap sama saya tuh, kalau misalnya memang tadi kan ya sempat tadi mungkin salah satu peranalogiannya tadi tuh pakai dalil di Anahal itu memang yang tentang perdebatan Ya. itu tadi itu saya mungkin salah tangkap di situ gitu. Jadi saya ngiranya bahwa kita tuh diperbolehkan untuk membawa satu dalil. Jadi mungkin apa ya, satu satu contoh lucunya mungkin tim pro membawa dalil satu dalil Al-Quran, kemudian tim kontra juga satu dalil Al-Quran gitu. Kemudian kita diperdebatkan itu gitu. Yang pada akhirnya mungkin itu bakal jadi debat kusir yang benar-benar debat kusir gitu. Dan bahkan mungkin kita bakal menyalahkan satu sama lain dari ayat itu gitu. Tapi Iya, iya benar. tadi terkait tentang apa, tentang batasan batasan dalil itu tuh tentang batasan-batasan untuk membawa dalil, bukan dalil ya, maksudnya dalil dari Al-Quran, maksudnya Ya. eh batasan-batasan untuk membawa landasan untuk berpikir yang dimana enggak di apa ya, enggak diambil dari Al-Quran itu cukup menjawab sih Kang. Terima kasih banyak. Ya, saya tahu banget alur berpikirnya Romi ya. Dan kalaupun Romi, biasanya perdebatan antara penggunaan kaidah apa ya Islam itu dalam arti penggunaan dalil Al-Quran biasanya di dalam perdebatan politik atau enggak dalam ya kita tahu dalam kemarin sempat ada isu pernikahan beda agama. Nah itu yang digunakan dalil Al-Quran. Tapi tetap yang diperdebatkan di sana adalah berkaitan dengan penafsiran gitu. Tetap saja ya. Jadi bukan antara suatu dalil diadukan dengan dalilnya seolah-olah bahwa Al-Quran itu berdebat satu sama lain antara satu ayat dengan yang lainnya, enggak seperti itu. Tapi bagaimana cara kita menginterpretasikan itu, memaknai dalil yang ataupun wahyu yang disampaikan oleh Allah itu melalui Nabi Muhammad. Kira-kira seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan lain? Baik, baik. Mangga nih Akang Teteh yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan untuk mengangkat tangan.
Atau mungkin sudah cukup jelas ya dari penjelasan yang telah Kang Fajar sampaikan. Mungkin kalau misalkan sudah cukup jelas bisa dikasih reaksi jempol. Mungkin sudah cukup jelas ya Kang, sudah banyak nih yang ngangkat jempolnya. Alhamdulillah, berarti ya sudah amat sangat jelas dan mudah dipahami. Mungkin Alhamdulillah, selanjutnya Kang. saya akan menyimpulkannya dari materi yang telah saya sampaikan bahwa debat itu adalah seni untuk menunjukkan pemikiran dan berargumentasi. Dan ada 3 aspek poin penting yaitu materi, manner, dan metode. Kemudian konsep yang harus perlu diperhatikan sangat penting adalah generasi yuridis, yang dimana definisi sangat penting. Untuk apa? Definisi itu agar tidak keluar dari koridor dan untuk membatasi materi tersebut. Gitu. Ada filosofi, teoritis, sosiologis, historis, dan closing statement. Dan juga dalam agama boleh dalam pembahasan dalam menyampaikan debat itu boleh menggunakan membawa-bawa agama gitu. Tapi dalam penyampaian ayat dari Al-Quran itu tidak bisa untuk diperdebatkan. Dan selanjutnya adalah mengenai materi instruksi. Instruksi itu adalah menanggapi atau menyanggahi dari pernyataan lawan. Ada beberapa teknik untuk pencapaian argumentasi dalam instruksi. Yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat menyusun kata dan kalimatnya secara tepat, bisa secara on point, juga jangan sampai menggunakan argumen yang pribadi gitu, harus berdasarkan dengan fakta yang ada. Dan terakhir itu mengenai materi global warming itu adalah suatu bentuk ketidakseimbangan antara ekosistem di bumi yang terjadi akibat proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Selanjutnya materi yang dibahas itu ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama itu kayak ada efek rumah kaca, peternakan, penebangan dan pembakaran hutan, juga penggunaan bahan kimia dan efek rumah kaca. Dijelaskan juga tadi secara ilmuwan pendapat ilmuwan tentang analisis global warming ini. Juga ada relevansi dampak bencana global dan tentunya solusi yang dapat disimpulkan. Yang terakhir adalah pajak karbon di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah Kang Fajar sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin nih ada closing statement dari Kang Fajar sendiri untuk para peserta debat dalam mempersiapkan debat itu sendiri, Kang. Mau nggak, Kang? Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan gitu untuk kawan-kawan yang ingin menjadi seorang debaters, literasi, diskusi, dan silaturahmi. Tingkatkan ketiga hal itu, maka kawan-kawan akan mendapatkan peningkatan bukan hanya dalam hal rezeki, tetapi juga ilmu pengetahuan. Itu yang saya rasakan. Barangkali terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, closing statement yang sangat membakar semangat para peserta debat untuk mempersiapkan debat itu sendiri. Makasih banyak juga Kang Fajar atas kesempatan dan waktunya yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin yang ingin tahu lebih lanjut, yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungin aja nih kontak person Kang Fajar dari IG-nya. Mungkin Kang Fajar boleh nanti di-share ya Kang Fajar. Buat mungkin dari teman-teman peserta ini mau menanyakan lebih lanjutnya. Oke, selanjutnya kita boleh banget Kang Fajar, sangat terbuka ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh SC kompetisi debat matematika sains atau kode main yang akan diserahkan oleh Sarah Hayu Aninda
kepada sang pemateri, Kang Fajar. Kang Fajar, disilahkan kepada operator, mungkin boleh membantu untuk mengarahkan. Keren ya. Oke, mungkin dalam hitungan 3, Kak ya. 1, 2, 3. Bagaimana operator, apakah sudah aman? Bentar, mohon maaf sebelumnya. Eh, kita coba ulang lagi ya. 1, oke udah. Oke, baik. Terima kasih buat Kang Fajar dan Teh Ayu. Terima kasih juga Kang Fajar. Mungkin apabila Kang Fajar punya kegiatan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Tetapi kami sangat senang jika Kang Fajar bisa mengikuti hingga akhir kegiatan. Baiklah, agenda selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudari Maulidah Saniatul Uzma. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Bu MC. Apakah suara Sani terdengar? Terdengar, Teh? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wal maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar warhamna ya Rahim wahfadna ya Hafiz. Allahumma kshif anna washrif anna wal khana wal bala'i wal waba'i wal qahda'i wat ta'un wal mihana wal fitana wal humum wal gumum wal ahzan wali jami'al maswa'ibi wa sarral jirani wal kuffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Maulidah Saniatul Uzma atas pembacaan doanya. Semoga menjadi keberkahan kita semua. Oke, acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mohon untuk Akang Teteh yang bisa untuk on cam ya Kang Teh. Kepada operator mungkin bisa untuk diarahkan. Oke. Semuanya yang mau on cam boleh on cam. Ayo Kang Teh, kita on cam dulu. Yuk, masih banyak yang belum on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar ke slide selanjutnya dulu.
1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, makasih baik, banyak ya terima kawan-kawan kasih. semuanya. Saya pamit duluan ya, karena masih ada kegiatan lagi hari ini. Terima kasih Baik, banyak, Kak. makasih banyak juga, Kak. Oke, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kegiatan telah terlaksana. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengatakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nana Hayasi selaku MC. Mohon maaf jika selama membantu jalannya kegiatan banyak melakukan kesalahan. Saya punya pantun, jalan-jalan ke Bekasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Nenek. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Selanjutnya itu ada pengocokan tim ya, penentuan tim yang akan dipandu oleh panitia kompetisi. Kepada panitia kompetisi boleh untuk diarahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Nenek. Oke, sekarang kita langsung ke pengocokan tim ya. Bentar. Oke, udah terlihat nggak di layarnya? Kita kocoknya pakai spinner ya. Halo. Aman, Winda Udah. ada. Baik, Oke. Bu. Oke, kita mulai ya. Ini buat tim pertama. Itu 2023 A. Oke. Di 2023 akan melawan ya. Wah, 2023 A melawan teman angkatannya, guys. Untuk tim selanjutnya. (2021 A melawan 2022 A. Nah, teman-teman karena di kita tuh yang ikutan tuh ada 7 tim gitu ya. Berarti bakal ada satu tim yang ngebay gitu yang akan langsung melaju ke babak semifinal. Nah, di sini setelah kita undi gitu ya, kita kocok
tim yang akan langsung maju ke babak semifinal adalah tim 2020. Tuh. Nah, untuk bagian selanjutnya nanti aku kirim lagi ya di grup peserta supaya kalian bisa mungkin lebih tahu gitu ya, kalian akan melawan mana, dan jikalaupun kalian nantinya akan maju ke babak semifinal, kalian akan tahu nih kira-kira kalian akan melawan di mana gitu. Paling buat pengocokan dari eh, apa sih urutan tim udah segitu aja dari aku. Paling nanti aku kirim lagi juga gitu ya ke grup peserta buat bagiannya supaya kalian bisa diingat lagi. Bentar. Nah, karena dari acara utama juga udah ditutup gitu ya, tinggal ini pengocokan tim aja, dan pengocokan tim juga udah selesai. Jadi langsung ditutup aja mungkin ya. Kita tutup acara hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, selamat beristirahat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Iya ini ya udah sih udah malam juga, nanti aja. Aku mau ngomong sesuatu tadi.